Shalom. Lemah. Shalom. Baik, kita langsung buka kita dalam Kisah Para Rasul. Kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Sekali lagi, kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-47 harusnya. Karena waktu yang membatasi kita, kita baca ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Ayat yang sisa nanti kita baca masing-masing. Baik, jika sudah menemukan, saya akan membacakan untuk kita. Kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Atas perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka dia seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Puji Tuhan, jika hari ini kita masih bisa hadir di tempat ini, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya mendapat kabar dari kepala bahwa banyak jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, ada yang pilih, ada yang patut. Ini kita yakini bahwa itu bukanlah corona. Amin. Puji Tuhan. Saya pun sebenarnya merasa kurang sehat. Dalam beberapa hari terakhir, 2 minggu belakangan ini saya kerja ekstra untuk menulis disertasi saya. Jika Tuhan berkenan, dalam beberapa waktu ke depan saya akan maju ujian. Saya mohon nanti Bapak Ibu doakan. Itu luar biasa sekali sampai 2 hari terakhir ini saya kasih tahu istri saya, tolong pijit saya, injak dan segala macam. Itu sakit sekali. Kalau saya bungkuk nggak bisa, karena ketika saya bangun itu saya langsung lihat itu sampai mana. Perjuangan yang luar biasa. Tetapi ya, saya yakin Tuhan akan terus menolong, Tuhan akan terus menumbuhkan. Baik, sebuah langkah yang sangat besar ketika saya dan jemaat Tuhan hari ini kita hadir di tempat ini mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus bukan sebagai bagian dari kehidupan kita, tetapi Yesus itu adalah hidup kita. 2 hal yang berbeda, ya. Kita tidak mempercayai dia sebagai bagian dari kehidupan kita, tetapi kita mempercayai bahwa dia adalah kehidupan kita. Ya. Jadi kalau sebagian, ya sebagian. Kalau dia adalah hidup, berarti ketika dia tidak ada, maka kita tidak ada. Amin. Amin. Luar biasa. Hari ini tepat hari yang ke-50 Yesus terangkat ke surga. Hari yang sangat bersejarah. Banyak Heti ya lalu membahas tentang fakta sejarah, maka ini lanjutan dari fakta sejarah. Ini fakta sejarah patut, ya, seperti itu. Karena dalam kehidupan orang Kristen, pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta atau hari yang ke-50 terhitung sejak Yesus terangkat hingga sampai hari ini genap 50 hari atau biasa kita sebut dengan hari Pentakosta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, mulai dari kelahiran, setelah itu kematian, setelah itu kebangkitan, setelah itu kenaikan, dan hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus bukan sesuatu yang spontanitas terjadi, melainkan bagian dari rencana Allah. Sudah ada di dalam frame, sudah ada di dalam bingkai keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi bukan serta-merta ya kebetulan saja Roh Kudus turun, tidak demikian. Roh Kudus itu sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita orang Kristen. Tanpa Roh Kudus mustahil untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan memahami.
Tanpa Roh Kudus belum tentu kita yang ada pada saat ini bisa berkumpul di tempat ini. Karena begitu sangat urgentnya, begitu sangat pentingnya Roh Kudus itu bagi kehidupan kita. Kalau ditanya siapa Roh Kudus, mungkin saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi luar biasa sekali. Roh Kudus ini memegang peran yang begitu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Setelah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, itulah yang menjadi titik awal lahirnya gereja setelah pencurahan Roh Kudus. Sehingga hari ini kita menggunakan. Tentunya gereja yang dimaksud adalah pribadi-pribadi kita, ya kan, seperti itu. Nah, ketika Yesus sebelum kembali terangkat ke surga, jauh sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mengatakan bahwa ketika dia kembali ke surga, maka akan datang penolong yang lain. Penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Pneumatologi. Dalam teologi yang secara teologi yang segala teologi pasti mempelajari doktrin Roh Kudus, dan itu selesai dalam 1 semester 6 bulan, paling tidak 3 bulan teologi, dan itu belum tentu dipahami, apalagi kita hanya sekejar, tapi tidak apa-apa. Kita berusaha untuk memahami, kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita memahami pribadi yang satu yang luar biasa. Mari kita ajak untuk melihat bahwa Roh Kudus ini betul-betul sudah dijanjikan oleh Yesus sebelum terangkat ke surga. Supaya jangan ragu-ragu. Buka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Saya baca secara cepat saja karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Yohanes pasal 14 ayat 16 berkata, Aku akan meminta kepada Bapa, Yesus ya, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini sebelum Yesus terangkat ke surga. Jadi jelas bahwa Roh Kudus ini merupakan sesuatu yang sudah direncanakan, bukan turun secara tiba-tiba atau turun mau-maunya dia saja, tidak, tetapi itu sudah di jauh-jauh hari, bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama itu juga sudah membuatkan tentang adanya pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus sekali lagi, itu tidak akan selesai dalam waktu 1-2-3 jam, tetapi kita akan coba untuk mempercepatnya, ya seperti itu. Hari ini kita akan fokus melihat tentang peran daripada Roh Kudus, peran daripada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jika kita men-searching di Google itu begitu banyak, itu puluhan, ada begitu banyak peran daripada Roh Kudus. Di sini saya hanya mengambil 3 bagian untuk kita belajar bersama-sama. Hal-hal yang dapat dipelajari daripada pencurahan Roh Kudus yang kita peringati hari ini. Hal yang pertama yaitu Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Itu yang pertama. Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya. Orang yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam pribadi tersebut. Amin. Amin. Kita semua yang hadir di tempat ini sudah tentu ada Roh Kudus di dalam diri kita seperti yang ada pada saat ini. Berbicara tentang kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, maka hal selanjutnya yang perlu kita lihat, yaitu saya bacakannya secara cepat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ini untuk membuktikan, untuk mengkonfirmasi bahwa betul-betul ada Roh Kudus dalam diri kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada di dalam kamu? Itu sangat jelas bahwa kita adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita. Jadi tidak perlu ragu. Kita yang sudah percaya, yang sudah bertobat dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus berdiam di dalam diri setiap kita.
Hal ini memberikan indikasi bagi kita semua ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk bertanggung jawab atas diri kita, baik secara internal maupun eksternal. Artinya baik bagian dalam maupun bagian luar diri kita, kita harus betul-betul jaga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bertahta di dalam setiap pribadi kita. Inilah sebabnya ketika kita menegur seseorang, jangan merokok. Jawabnya begini. Memang ada di kitab ditulis jangan merokok? Tidak ada. Tidak ada ditulis jangan merokok. Ya, sehingga tidak ada yang merokok saya. Inilah yang menjadi alasan bagi kita orang percaya kenapa kita tidak perlu mengotori tubuh kita dengan hal-hal yang saya rasa tidak perlu. Produk yang mengeluarkan rokok juga ditulis di sini yang jelas. Rokok dapat menyebabkan kanker dan bla bla coba. Tapi kita masih bisa. Sudah pasti barang itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan kita sadar bahwa tubuh kita adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi. Tetapi ada yang bercanda begini. Kalau memang merokok itu tidak baik supaya cepat habis, maka mari kita semua isap supaya cepat habis. Sebenarnya itu ajaran sesat seperti itu ya. Katanya kan rokok tidak akan habis, lalu tidak isap. Jadi mari kita isap supaya cepat habis. Saya bilang itu ajaran sesat seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu saya rasa tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya, narkoba. Wah, kalau berbicara tentang narkoba maka ini sesuatu hal yang sangat marak dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kita. Kenapa kita mengkonsumsi hal-hal yang akan membuat kita sakit sendiri tentunya. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa Roh Kudus ada di dalam ikut menderita atas ulah kita. Tetapi ada narkoba yang diizinkan Bapak Ibu. Narkoba yang tidak diizinkan adalah narkoba yang mengandung ada trik yang bisa membuat seseorang memiliki ketergantungan. Jika tidak dikonsumsi, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan bagi dirinya. Ya kan? Tetapi narkoba yang diizinkan itu, saya tahu itu kalau narkoba. Narkoba yang diizinkan itu adalah naluri kontak batin. Itu boleh. Sangat penting ya. Jadi narkoba yang satu tidak boleh, tetapi narkoba naluri kontak batin boleh. Seperti itu. Nah, lanjut bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka mari kita bertanggung jawab untuk memelihara seluruh keberadaan diri kita. Roh Kudus begitu sakit. Dalam istilah Efesus dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa demikian? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita melakukan hal-hal yang bejat, maaf ya, kita melakukan hal-hal yang kotor, itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita pergi ke tempat-tempat pelacuran, Roh Kudus ada bersama kita. Kita mencaci maki, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi mari kita lebih bertanggung jawab lagi. Mari kita menyadari dengan betul apapun yang kita mau lakukan sadari bahwa ketika saya bicara bukan hanya pribadi saya toh, tetapi ada pribadi yang luar biasa yang bersama-sama dengan saya. Ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Mari kita introspeksi diri kita. Jika kita sering mengabaikan akan hal-hal yang baik yang harusnya kita lakukan, justru kita terjadi sesuatu yang sangat ironis, sesuatu yang sangat tidak pantas untuk kita lakukan. Karena kita sudah di lain sisi kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah bertobat dan menerima Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita bawa kemana-mana untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Itu yang disebut mendukakan Roh Kudus. Sakit. Ya kan? Saya pun ketika berjalan dengan teman-teman saya, dia yang berbuat, saya ikut tersakiti. Jelas, ketika saya berjalan dengan rombongan saya, 4 orang satu mencuri, kita semua ikut dikejar. Betul. Satu yang ganggu anjing, kita yang berjalan 4 orang semua dikejar. Ya kan? Roh Kudus kita bawa ke mana-mana. Orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus membawa Roh Kudus ke mana-mana. Jadi mari kita pikirkan baik-baik setiap tingkah kehidupan kita. Bahwa bukan diri, bukan pribadi kita sendiri, tapi ada Roh Kudus. Itu yang pertama. Bahwa Roh Kudus mendiami semua orang
yang sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus menjadi setiap orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus mengarahkan dan menumbuhkan iman jemaat. Roh Kudus mengajar kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, hal-hal yang positif. Roh Kudus tidak pernah menggerakkan kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Memang kita sadar bahwa natur kita sebagai manusia itu masih terlalu kuat dipengaruhi oleh perbuatan dosa. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus untuk mengarahkan seluruh hidup kita. Rasul Paulus dalam Roma pasal 7. Baca ini cepat ya. Roma pasal 7 ayat 15. Kata demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang terjadi. Ini mengindikasikan bahwa sekuat apapun kita cenderung melakukan dosa. Seperti yang dikatakan di Roma pasal 15 ini. Roma pasal 7 ayat 15 ini. Ini perkataan Rasul Paulus. Bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk senantiasa mengarahkan kita. Karena tanpa Roh Kudus, mustahil untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus. Jadi kita butuh Roh Kudus sebagai penuntun yang tepat. Kita tidak butuh penuntun dari lain. Tetapi kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita. Sebagai contoh, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang tidak dipimpin atau tidak diarahkan oleh Roh Kudus, orang itu cenderung putus asa. Putus asa dan akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan tentunya. Banyak hal yang terjadi. Kasus yang akhir-akhir ini, beberapa waktu belakangan yang marak itu adalah bunuh diri. Ya kan, itu aja di mana-mana itu putus cinta atau surat cinta tak terbalas, gantung diri. Sedih sekali. Itu artinya pribadi tersebut tidak dipimpin, tidak diarahkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena lebih banyak bergaul dengan dunia, lebih banyak hidup mengandalkan kemampuan, mengandalkan kepintaran, mengabaikan peran Roh Kudus, dan itulah ending dari semua. Kita kadang merasa hebat, kita kadang merasa jago, tetapi tiba titik tertentu kita akan merasa lemah. Dan di saat itulah kita kadang-kadang ada yang kadang-kadang menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa sebenarnya, tapi kita kadang-kadang percaya diri untuk melakukan hal-hal itu. Jadi sekali lagi poin yang kedua yaitu Roh Kudus mengarahkan dan menumbuhkan iman jemaat. Roh Kudus mengarahkan kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus mengarahkan kita untuk senantiasa bersatu dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya iman kita terus bertumbuh, supaya iman kita terus kuat di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Bukan ketika menghadapi persoalan, maka endingnya gantung diri. Sangat-sangat menyedihkan. Itulah peran Roh Kudus yang kita butuhkan. Sangat vital. Tanpa Roh Kudus, ibarat kapal tanpa kemudi entah sampai ke mana. Sudah pasti tidak akan sampai ke tujuan. Kita membutuhkan sebuah penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mengarahkan setiap hidup kita. Untuk kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Roh Kudus mengarahkan dan
Selain Roh Kudus mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik, Roh Kudus juga senantiasa memperbaharui hidup kita. Jadi Roh Kudus ini bekerja bukan hanya menunjukkan kesana, jalan ke sana, itu yang baik. Kamu lakukan itu. Bukan hanya itu, tetapi betul-betul dia tuntun kita supaya kita betul-betul mentransformasi diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Orang tua, kakak-kakak yang ada sebagai pendidik di sekolah atau di mana, ketika kita mengajar, ada anak yang pandai dalam tanda kutip, bahkan orang tua di rumah sudah setengah mati mengajar anaknya, baru sudah mulai putus asa. Semuanya kami sudah berikan Pak, semua kami sudah lakukan Pak, kami sudah sipling dan lain-lain, kami sudah lakukan berbagai upaya, tetapi tetap dia seperti itu saja. Suami saya Pak keras kepala, istri saya Pak tidak mau diatur. Mintalah pimpinan kepada Roh Kudus. Kadang-kadang kita melupakan itu. Kita hanya mengandalkan usaha kita untuk membuat seseorang berubah, bukan hal yang mudah. Ketika saya mengajar malamnya pasti saya berdoa. Saya mengajar mahasiswa setiap saat malam saya berdoa, tapi memang saya tidak bisa sebutkan mereka satu. Tetapi saya berdoa karena saya tahu kemampuan saya mau sehebat apapun saya, kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka sia-sia bekerja. Kalau Roh Kudus Tuhan tidak menolong mereka, maka sia-sia apa yang saya kerjakan. Jadi kita harus yakin di dalam setiap usaha kita boleh berusaha sekuat tenaga, tetapi jangan pernah mengabaikan peran Roh Kudus. Anak-anak yang nakal, suami yang bandel, istri yang bandel, ayo kita saling mendoakan supaya kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Dingin amin ya. Baik. Hal yang pertama tadi yaitu Roh Kudus mendiami semua orang percaya. Hal yang kedua yaitu Roh Kudus mengarahkan dan menumbuhkan iman orang percaya. Hal yang ketiga, yang terakhir, yaitu Roh Kudus memberi kuasa dan karunia bagi jemaat Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi tidak hanya menyertai dan belakang dia atau kita, tetapi dia memberikan power bagi kita bisa mampu melakukan itu. Mau lihat bukti? Ayo. Kita Rasul dalam pembacaan kita tadi supaya lebih jelas. Ini Rasul setelah menerima Roh Kudus, kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Ini. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu adalah Petrus yang telah menerima Roh Kudus. Dia berkhotbah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, artinya perkataan Petrus atau khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Saya dalam sejarah yang saya tahu baru Petrus yang sanggup berkhotbah satu kali 3.000 jiwa. Bukan hanya mengaku, tapi dibaptis. Luar biasa dalam sejarah Roh Kudus. Itulah yang saya katakan bahwa Roh Kudus itu memberi kuasa. Jika kita melihat latar belakang Petrus itu siapa? Secara teologi, magister teologi atau dokter teologi. Petrus itu adalah seorang nelayan. Mau lihat buktinya? Ayo. Kita lihat buktinya di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13. Rasul pasal 4 ayat 13 begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, ini kesaksian Alkitab. Oh, Petrus ini bukanlah kalangan terpelajar, tetapi bisa bayangkan dia bisa mempertobatkan 3.000 orang. Apa yang terjadi? Kuasa Roh Kudus bekerja.
Roh Kudus bekerja dalam diri Petrus. Saya yang sarjana teologi atau siapa belum tentu mampu mempertobatkan orang. Kalau itu mengandalkan pribadi. Tetapi kuasa Roh Kudus begitu besar, begitu tak terselang oleh kita. Dan sebenarnya ini diperjelas dalam ayat yang sama, bahwa Roh Kudus memakai siapa saja. Tidak ada batasan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bukan saya hamba Tuhan yang berkhotbah di sini, bukan hanya saya. Semua kita yang sudah menerima Yesus adalah hamba Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah pendeta dan gembala, terus Bapak Ibu siapa? Kalau bukan hamba Tuhan siapa? Artinya kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita semua adalah hamba Tuhan. Betul ya seperti itu. Karena kalau kita menunjuk bahwa dia hamba Tuhan, terus kita hambanya siapa lagi? Sama-sama hamba Tuhan. Nah, di ayat yang sama mengkonfirmasi bagi kita. Perhatikan, di ayat yang sama, pasal yang keempat tadi itu ayat yang ke-13. Begini, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, seorang tidak terpelajar, tetapi memiliki keberanian, dan itu diakui oleh orang-orang pintar yang mengakui mereka. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai Yesus. Orang terheran-heran. Ketika kuasa Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang bisa membunuhnya. Tapi pertanyaannya, maukah kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk mengatur hidup kita? Karena kita terlalu banyak mengatur hidup kita, sehingga kadang-kadang kita menomor-duakan peran Roh Kudus. Ketika kita sudah mentok, Tuhan kenapa begini? Oh my God, terus sudah mentok kalau kita berteriak seperti itu. Kenapa tidak dari awal? Karena kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita merasa kuat. Tapi kita sudah mentok baru Tuhan kenapa begini? Jadi kontroversi. Artinya dari awal kita minta kepada Tuhan sehingga ketika terjadi sesuatu itu boleh berteriak. Tapi tidak mengandalkan Tuhan, sudah jatuh ketimpa tangga baru teriak. Lah, memang Tuhan membantu kita. Bisa kita betul-betul susah, harus panggil sesuka-suka hati kita. Harusnya kita konsisten dari awal. Kalau kita memang mengandalkan Tuhan, ayo dari awal kita mulai sehingga apapun yang terjadi kita selalu panggil Tuhan. Suka maupun duka Tuhan. Jadi kuasa Roh Kudus memberi kuasa bagi kita. Roh Kudus menjadi semua orang percaya. Roh Kudus mengarahkan hidup orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kuasa dan karunia untuk melayani. Roh Kudus yang ada dalam diri kita jangan kita diami. Kita semua yang hadir di sini memiliki karunia-karunia yang berbeda. Mari kita menggunakan karunia-karunia yang ada untuk melayani. Roh Kudus memberikan kita kuasa. Yesus mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1-nya, depan sedikit ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus mengkonfirmasi bahwa kepada kita bahwa Roh Kudus yang sudah turun itu mendatangkan kita memiliki kuasa untuk melayani, bukan kuasa untuk terbang, bukan kuasa untuk membuat orang sakit, bukan kuasa untuk membuat orang miskin, bukan kuasa untuk membuat orang jatuh cinta kepada kita, bukan. Tetapi kuasa-kuasa karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita itu begitu banyak. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk mengusir setan. Begitu banyak karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita selidiki karunia apa yang ada di dalam diri kita. Mari kita pelihara, kembangkan, dan pergunakan untuk kepentingan, untuk pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Begitu banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita.
Tapi 3 hal ini saya simpulkan bahwa 3 hal ini mutlak perlu kita perhatikan. Bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan di Yerusalem, itu juga berlaku bagi kita. Bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus itu senantiasa mengarahkan hidup kita, dan yakini bahwa Roh Kudus itu penuh dengan kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan. Mari kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Bagian terakhir dari saya, orang atau jemaat Tuhan atau kita semua yang hadir pada saat ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus hendaknya hidup seperti Yesus Kristus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh jemaat mula-mula. Apa yang terjadi bagi jemaat mula-mula pada saat itu? Jemaat mula-mula yang pertama yaitu mereka bertekun dalam doa dan persekutuan kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Di dalam pembacaan tadi pasal 2 ayat 41 sampai 47 di situ menjelaskan tentang cara hidup jemaat yang pertama. Yang mereka lakukan itu yaitu bertekun, selalu bertekun dalam doa dan persekutuan kepada Tuhan. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, senantiasa setiap hari, setiap saat mereka bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan. Itu yang dilakukan. Yang kedua, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang tidak mudah putus asa. Menjadi seorang Kristen era itu sekitar tahun 33 sampai 40, itu nyawa taruhannya. Kita sekarang enak, hanya untuk mau sungguh-sungguh menerima Yesus, kita dibaptis, sudah kita ikut persekutuan. Jemaat pada saat itu ketika mengatakan, mendeklarasikan bahwa saya pengikut Kristus, maka sama halnya dengan sedang membawa dirinya dalam sebuah bahaya. Orang Kristen pada saat itu diambil aja. Kasus yang paling besar yang kita bisa amati, yang paling umum itu adalah Stefanus. Bagaimana Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Rajam dengan batu itu kapan matinya, lebih banyak menderita. Itulah jemaat mula-mula. Sangat sulit, sangat susah. Tetapi jemaat mula-mula tidak mudah putus asa. Itulah yang coba untuk kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini. Sebagai orang Kristen yang sudah enak, hanya penderitaan sedikit, janganlah putus asa. Sedikit-sedikit masalah di media sosial, tidak bisa seperti itu. Ingat bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Ayo kita bagikan Roh Kudus kita. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Berikan kesempatan untuk memimpin kita. Sekali lagi, pola jemaat mula-mula yang sudah menerima Roh Kudus, mereka senantiasa bertekun dan bersekutu di dalam Tuhan. Yang kedua, mereka tidak mudah putus asa. Kristen sekarang terlalu mudah menjadi Kristen, sama halnya dengan siap untuk mati. Mereka harus sembunyi-sembunyi, mereka harus menghindar dari orang-orang lain. Itu luar biasa. Kita sekarang ayo kita manfaatkan waktu kita ini. Belum tentu hari-hari besok seperti itu, kita tidak tahu. Jadi ayo, mari kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus memperjuangkan setiap kehidupan. Jangan mudah putus asa, karena kalau orang sudah mudah putus asa, maka ujungnya gantung diri. Putus asa tidak ada harapan. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi implikasinya bagi kita orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, yang didiami oleh Roh Kudus. Yang ketiga yaitu senantiasa hidup bersama, hidup sepenanggungan dan saling mengasihi. Ini yang penting, hidup bersama. Kadang-kadang kita di gereja seperti ini kelihatan kompak, kelihatan persekutuannya, tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Harusnya kita bangun terus hidup bersama. Tidak harus setiap hari kumpul juga di sini, tidak harus seperti itu. Tapi ada yang media sosial kita gunakan senantiasa saling berbagi. Ada yang sakit kita mendoakan, ada yang berdoa kita tolong, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti pola hidup jemaat mula-mula. Firman yang singkat yang saya sampaikan hari ini, biarlah ini menjadi penemuan kembali dalam diri kita untuk
kita menyadari bahwa kita sungguh luar biasa. Kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita. Mari kita memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk mengarahkan seluruh hidup kita. Dan yakini bahwa Roh Kudus senantiasa berkuasa. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk berkarya. Jangan pernah takut untuk bersaksi. Jangan pernah takut untuk memasyurkan bahwa Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Amin, Tuhan. Mari kita berdoa.